Umat Tuhan yang terkasih, sungguh berbahagia pada hari ini kita masih dapat kembali melaksanakan kebaktian secara online. Walaupun sementara ini kita tidak dapat beribadah dengan tatap muka secara langsung, namun kita tetap harus bersyukur karena semua ini dapat terjadi karena kasih Tuhan Yesus atas kita sekalian. Semoga kebaktian hari ini membawa berkat dan memperkuat iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada beberapa informasi untuk kita semua. 1. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 April secara online. Kami mohon dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam doa agar hal-hal yang diputuskan dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Kedua, persembahan. Bapak Ibu dapat mempersiapkan amplop persembahan pada saat pengumpulan kolekte. Kumpulkanlah amplop-amplop itu dari minggu ke minggu dan berikanlah tanggal pada amplop tersebut. Pada saat kita bisa beribadah kembali di dalam gedung gereja, bawalah semua persembahan itu untuk diserahkan ke gereja di tempat kita beribadah bersama. Persembahan itu dapat juga dikirim melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tercantum di dalam genta kasih. Demikianlah beberapa info yang dapat kami sampaikan, dan saat ini marilah kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita awali ibadah ini dengan membacakan litani demikian. Ya Allah, sumber hidup dan cinta kasih, kami datang menyambut panggilan-Mu. Ya Kristus, Sang Pendamai dan Penuntun, arahkan langkah kami mengikut jalan salib-Mu, agar kepadamu kami senantiasa berpaut. Padamu kami senantiasa berharap. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku yang menumpas kuasa maut. Tuntun aku serta-Mu. Pujianku bagi-Mu selamanya, bagi-Mu selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini kita yakini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Kematian adalah salah satu momen kritis dalam hidup manusia. Kedukaan akibat kematian orang yang dikasihi dapat mengaburkan pengharapan kepada Tuhan. Begitu juga dengan Maria dan Marta. Mereka pernah bergumul karena kematian saudara mereka, Lazarus. Mungkin seperti Maria dan Marta, kita terjebak di dalam pergumulan hebat yang membuat kita kehilangan harapan. Apalagi dengan mewabahnya virus corona di sekitar kita dan kabar duka tentang kehilangan anggota keluarga. Tentulah ini bukan hal yang mudah. Di tengah kepahitan, keputusasaan, bahkan penderitaan, kita tetap membutuhkan pengharapan yang dari Tuhan. Maka dari itu, ada Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk menghayati makna pengharapan di tengah keputusasaan. Yesus yang berkuasa menghidupkan Lazarus, berkuasa juga memulihkan kita dari kesedihan dan keputusasaan. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku.
Mari kita datang pada Tuhan di dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi seringkali membuat kami tawar hati. Terutama ketika saat ini bangsa kami harus berhadapan dengan wabah corona. Kami melihat Tuhan, begitu banyak ketakutan dan keputusasaan. Kami melihat begitu banyak korban jiwa. Dan kami melihat pada diri kami masing-masing bahwa ketakutan dan keputusasaan ini seringkali membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin kami pun saat ini bertanya, kenapa Tuhan begitu jauh? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kami? Kami membiarkan hati kami dikuasai oleh luka. Kami membiarkan hati kami dikuasai oleh duka bahkan amarah. Dan kami pun akhirnya jatuh di dalam dosa yang membuat kami, Tuhan, semakin sulit melihat pengharapan di dalam kesesakan. Makin berat pergumulan kami, karena kami semakin mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Mampukan kami, Tuhan, untuk tetap setia dan belajar melibatkan Tuhan di dalam dinamika kehidupan kami. Sebab kami tahu, Bapa, kami tidak akan dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain di dalam Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon, ampuni dan kuatkanlah kami. Amin. Ajaib benar, Tuhan, yang ku jalani, Tuhan, yang ku jalani. Ajaib benar, 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 Tuhan, yang
Bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa-dosa kita dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan, maka saat ini dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegelaman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa. Pendamaian yang saat ini kami terima Tuhan, itu bukan terjadi karena hebat dan kuatnya kami, tetapi semata-mata karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga lewat darah dan tubuh-Mu, kami kembali boleh merasakan kasih setia Tuhan, bahkan anugerah keselamatan pun boleh kembali kami miliki. Terima kasih Bapa, ketika pengharapan akan kehidupan setelah kematian membuat kami sungguh-sungguh mengimani Engkau, maka saat ini biarlah iman itu pun boleh nyata ketika kami berhadapan dengan setiap pergumulan hidup kami. Dan biarlah juga lewat firman-Mu yang akan kami baca serta renungkan bersama-sama, kami dimampukan Bapa untuk bergumul bersama dengan Tuhan, sehingga dengan pergumulan itu kami pun memiliki pengharapan yang kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambilkan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45.
Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Bacaan selanjutnya akan ditampilkan di dalam sebuah video. If that has been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. My brother shall rise again. I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live.
And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Yeah, I know. I believe that thou art the Christ, the Son of God, which shall come into the world. Go and bring thy sister. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Where have you laid him? Lord, come and see. Behold, how he loved him. Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Take ye away the stone. Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Lazarus, come forth. Loose him and let him go. Ketika mukjizat itu bisa dirasakan oleh Lazarus, pertanyaannya adalah,
apakah saat ini pun kita tetap bisa merasakan mukjizat dari Tuhan? Bapak Ibu, di tengah situasi yang saat ini cukup menekan akibat penyebaran wabah corona, bahkan mungkin saat ini pun kita mendengar begitu banyak saudara-saudari kita yang menjadi korban akibat virus ini, seakan kita seperti Maria dan Marta yang berkata, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik apa yang dikatakan oleh Maria serta Marta. Dan dua orang inilah yang akan menjadi fokus kita pada hari ini, ketika akan kita bersama-sama memaknai apa itu yang namanya pengharapan. Dan kalau tadi Bapak Ibu kembali mendalami kisah di dalam Injil Yohanes, penulis Injil Yohanes secara tegas dia berkata bahwa Yesus sengaja menunda untuk datang ke Betania. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Yesus sengaja menunda kedatangannya? Padahal dia tahu bahwa seseorang yang dia kasihi, yaitu Lazarus, sakit, bahkan kabar tentang kematiannya pun sudah dia dengar. Tetapi ternyata Yesus tetap menunda. Bahkan dia menunda 2 hari, sampai pada hari yang keempat setelah kematian Lazarus, Yesus baru sampai di tempat keluarga duka. Apa maksud dan tujuannya? Padahal seharusnya Yesus bisa langsung datang, karena jaraknya tidak begitu jauh Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat dia menunda? Jadi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi itu punya kepercayaan bahwa ketika seseorang itu meninggal selama 3 hari, maka jiwa atau rohnya itu masih ada di dekat jenazahnya. Sehingga ketika ada sebuah mukjizat gitu ya, 3 hari itu seseorang ini bisa kembali ke dalam tubuhnya, maka seseorang itu bisa saja hidup kembali. Luar biasa ya. Memang ya di beberapa suku di Indonesia juga ada yang model seperti itu. Katanya kalau 40 hari itu masih ada di rumah gitu ya. Kalau 40 hari masih berkeliaran di dapur, di rumah lah. Ya begitulah. Dan memang itu adalah salah satu pemahaman orang Yahudi bahwa ketika 3 hari itu masih ada sebuah masa di mana ada harapan bahwa seseorang yang meninggal itu dia bisa kembali masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Dan artinya ketika Yesus memutuskan untuk tidak kembali ke Betania pada hari ke-1 sampai ke-3, tetapi pada hari yang ke-4, artinya Bapak Ibu di situ seakan mau bilang sudah tidak ada pengharapan buat Lazarus. Lazarus itu sudah mati, ya. Sudah tidak ada yang namanya kehidupan lagi. Ini sudah final, ini sudah mutlak, ini sudah tidak terubahkan. Dan itu yang sebetulnya mau kita sama-sama pelajari. Ketika manusia berkata bahwa tidak ada harapan, itu tidak berlaku untuk Allah. Ketika seringkali di tengah situasi, kondisi saat ini Bapak Ibu, ketika kita kehilangan sebuah pengharapan, maka pertanyaannya adalah kita menaruh pengharapannya kepada siapa? Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, kita menaruh pengharapan kita kepada pemerintah, kepada dokter, kepada obat, teknologi, ya mungkin saja kita seakan tidak lagi memiliki pengharapan itu. Apalagi ketika media-media sosial saat ini menyajikan bahwa begitu tingginya angka seseorang yang terinfeksi virus corona, sebegitu tingginya sekarang banyak orang tidak lagi bisa makan, ekonomi kita guncang. Ketika kita menaruh pengharapan pada hal itu Bapak Ibu, maka jangan aneh ketika digoncang sedikit saja,
maka di situ kita sudah hilang semangat dan juga pengharapan. Seseorang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia bukan seseorang yang mau menyerah di dalam keadaan. Dia bukan seseorang yang mau berdiam diri atau pasrah ketika dia menghadapi sesuatu yang sulit untuk dirinya. Tetapi seseorang yang menaruh pengharapannya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, dia akan secara aktif menemui Tuhan dan dia akan bergumul dengan Tuhan dan dia akan mencari jawab dari persoalannya. Itu pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu saya tidak setuju ketika ada ungkapan kalau kita angkat tangan nanti Tuhan turun tangan. Itu kan artinya kalau kita sudah kepepet nih ya, dokter sudah bilang no, ya. Di dalam pekerjaan kita sudah dilempar, di dalam kehidupan keluarga kita sudah ditendang, rasanya saya sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya siapa-siapa, saya menjerit sama Tuhan dan Tuhan akan menolong saya. Saya kok berpikir tidak begitu ya Bapak Ibu. Karena menurut hemat dan pemikiran saya, selama ini Tuhan itu sudah turun tangan. Tetapi pertanyaannya adalah kita mau nggak mengangkat tangan kita dan menggapai tangan Tuhan? Itu sumber pengharapan. Tuh ya. Jadi kalau yang namanya orang punya pengharapan itu adalah orang yang pasrah, tidak mau melakukan apapun, itu tidak berpengharapan Bapak Ibu. Tetapi seseorang yang punya pengharapan adalah seseorang yang mau mencari jawaban dari setiap persoalan hidupnya. Dia yang mau aktif untuk dekat dengan Tuhan. Dan dia yang mau percaya apapun nanti jawaban Tuhan itu pasti baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah kisah dan kisah ini buat saya menarik. Kisah tentang seorang lansia. Jadi ada seorang lansia yang pada suatu hari dia didiagnosa oleh dokter bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi. Karena diagnosa itulah maka dia memutuskan untuk mengumpulkan anggota keluarganya. Dan ketika dia mengumpulkan anggota keluarganya, dia mendiskusikan bagaimana nanti ketika dia meninggal. Dia akan memakai pakaian apa, peti jenazahnya warna apa, bahkan nanti juga mau dikuburkan di mana. Dia sampaikan itu dan dia diskusikan dengan keluarga besarnya. Dan pada statement terakhir, si nenek ini berkata, ada satu hal yang sangat penting yang tidak boleh sampai terlupa. Apa itu? Saya ingin dikuburkan dengan garpu di tangan kanan saya. Bayangkan Bapak Ibu. Saya ingin ada garpu di tangan kanan saya ketika nanti saya dikuburkan. Cukup aneh ya. Kalau garpu ini ada di depan kita, ketika babi itu ada di depan kita, itu wajar Bapak Ibu. Ketika es krim atau mungkin capcay ada di depan kita, itu wajar. Tetapi ketika kita meninggal dan saya mau dimakamkan dengan memegang garpu di tangan kanan saya, itu bukan hal yang normal. Maka keluarganya bertanya kepada si nenek ini, apa artinya? Kenapa dia ingin memegang garpu? Lalu si nenek ini berkata, saya teringat ketika dulu waktu masih kecil saya makan bersama dengan keluarga. Setiap kali makanan itu selesai, maka biasanya kami akan membereskan makanan dan sisa-sisanya. Tetapi ketika ibu kami berkata, simpan garpumu, itu artinya akan tersedia makanan lezat yang lain yang akan dihidangkan. Karena itu, ketika besok aku dikuburkan, aku ingin garpu ini tetap ada di tanganku. Karena ketika garpu ini ada di tanganku, aku percaya
bahwa ketika aku menunggu akan ada hal baik dan lezat yang akan datang kepadaku. Menarik Bapak Ibu kisah ini. Karena ketika seseorang punya pengharapan di dalam penantian, itu memberikan dia sukacita. Itu membuat dia tidak lagi di dalam keputusasaan, di dalam ketakutan. Itu membuat dia belajar untuk sedikit membuang rasa kepanikan di dalam hidupnya. Dan ternyata itu juga yang dilakukan oleh Maria serta Marta. Mereka adalah dua perempuan yang sangat menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan mereka menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Saya bisa bayangkan, Lazarus ini ternyata orang yang cukup terkenal. Begitu juga dengan Maria serta Marta. Bahkan penulis Injil Yohanes berkata ketika Lazarus meninggal, maka begitu banyak pelayat-pelayat di dalam rumahnya. Dan apa yang dilakukan oleh Marta, Bapak Ibu? Dia meninggalkan itu semua. Dia peduli dengan tetangga-tetangga masyarakat yang datang. Tetapi dia tahu bahwa ketika saya datang pada Tuhan, pasti akan ada sesuatu yang baik, sesuatu yang lezat, sesuatu yang selama ini memang saya nanti-nantikan yang tidak bisa diberikan oleh yang lain. Dan begitu juga dengan Maria. Ketika diberitahu bahwa Yesus sudah hadir, dia pun langsung berlari menuju Yesus. Artinya Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka berdua melepas sejenak segala kesedihan, segala pergumulan, segala keputusasaan untuk menjumpai sang sumber pengharapan. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah saat ini pun kita melakukan hal yang sama? Bapak Ibu, saya tahu kita penat. 2 minggu ini di rumah, itu penat. Apalagi kita gak boleh kemana-mana. Nonton TV ya begitu-begitu aja. Lihat media sosial ya kabarnya semua tentang corona. Bahkan ketika kita gak ada kerjaan itu mulai muncul masalah-masalah psikis. Kita gampang marah, kita gampang tersinggung. Dan mungkin sebagai orang tua pun kita mulai kerepotan Bapak Ibu. Karena kita harus mengajari anak kita di rumah. Wah, saya mateng-mateng tuh, betul ya. Memang saya kudu mengacungi jempol dengan para guru ya, gitu ya. Mereka bisa sabar mendidik anak saya, gitu ya. Saya ngajarin anak saya baca dan tulis, waduh Tuhan, gitu ya. Memang tidak mudah, gitu ya. Dan pertanyaannya adalah, bisakah kita meninggalkan itu sejenak seperti Maria dan Marta dan kita menjumpai sang sumber pengharapan itu Yesus? Kita sampaikan segala keluh kesah kita. Bahkan mungkin kita akan sampaikan seperti Maria dan Marta yang berkata bahwa Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Atau seakan kita bilang, Tuhan seandainya Engkau ada di sini, nggak ada itu virus corona. Seandainya Engkau ada di sini, nggak ada saat ini saya harus mengemis. Karena perekonomian lagi kacau. Seandainya Engkau ada di sini, saya nggak stres nih saat ini ngadepin keluarga, ngadepin anak-anak. Bapak Ibu, bolehkah kita komplain? Boleh. Karena itu pun yang dilakukan oleh Marta juga Maria. Terkhusus Marta. Dia komplain Bapak Ibu. Kenapa baru datang sekarang Tuhan? Seandainya kamu datang dari kemarin gak seperti ini. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu, ketika kita berinisiatif datang pada Tuhan, dan di dalam inisiatif itu kita mengungkapkan segala keluh kesah kita, maka disitulah kita juga diajarkan untuk bisa menekan segala ego kita. Kita diajarkan untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan 100%. Bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita tidak lepas dari pandangan matanya.
bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita tidak lepas dari tuntunannya. Karena itu ketika Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Maka jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Luar biasa. Ketika Yesus menjelaskan makna kebangkitan, bahwa kebangkitan itu tidak selalu seperti yang kau inginkan, bahwa apa yang kau minta belum tentu aku berikan, tetapi percayalah bahwa akulah kebangkitan. Akulah sosok yang bisa membangkitkan seseorang dari kejatuhannya. Akulah sosok yang bisa membangunkan seseorang dari kegagalannya. Akulah sosok yang bisa memulihkan seseorang dari rasa sakitnya. Dan di situ Maria percaya. Dan ketika Maria percaya, Bapak Ibu, Yesus juga menantang kepercayaan itu. Seringkali di dalam situasi sulit kan kita gitu, percaya Tuhan berada dekat kita, percaya. Percaya nanti Tuhan akan membereskan masalah ini, percaya. Percaya nanti virusnya hilang, percaya doang mah gampang Bapak Ibu. Ngomong percaya itu gampang. Karena itu ketika kita juga berkata percaya akan kuasa Tuhan, bahkan sampai kebangkitan yang memulihkan, Tuhan menguji kepercayaan Marta. Dan ujiannya itu sederhana. Ujiannya itu adalah ketika Tuhan berada di depan makam Lazarus dan dia berkata bahwa angkat batu itu. Apa yang dikatakan oleh Marta? Firman Tuhan berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Rasa percaya itu Tuhan benturkan dengan sesuatu yang nyata di dalam hidupnya. Ketika seseorang mengaku percaya pada kuasa Tuhan, jangan aneh Bapak Ibu. Kalau Tuhan benturkan dengan sesuatu yang dia percayai. Ketika seseorang berkata bahwa Tuhan satu-satunya sumber berkat, jangan aneh kalau Tuhan akan benturkan itu dengan ketidakpunyaan apapun. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah, jangan aneh kalau Tuhan nanti akan membenturkan kita dengan ajaran-ajaran yang berbeda. Dan di sini Tuhan membentur iman Marta. Dan ternyata ucapan percaya itu hanya sekedar ucapan. Tetapi tidak betul-betul ada di dalam hati. Tidak betul-betul diamini, diiyakan. Dan menjadi sebuah tindakan nyata. Tetapi malah orang banyak yang mengamini itu. Dan orang banyak yang akhirnya menggulingkan batu itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa ketika kita ingin memiliki pengharapan, memang prosesnya tidak mudah. Jangan kita berpikir, punya pengharapan itu sederhana, ya sudah serahkan semua sama Tuhan, nanti beres. Enggak. Marta itu dibenturkan berkali-kali dengan Tuhan untuk melihat seberapa dalam rasa percayamu. Karena seseorang yang tidak memiliki rasa percaya penuh pada Tuhan, tidak mungkin dia bisa memiliki pengharapan penuh di dalam Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat peristiwa ini kita mau sama-sama diajarkan. Ketika Tuhan berkata, angkat atau gulingkan batu itu. Jangan kita bilang, tidak Tuhan, kami sudah mati. Sudah tidak ada lagi pengharapan. Buang itu Bapak Ibu. Ketika Tuhan bilang angkat bebanmu, gesel semua penderitaanmu, luapkan sejenak, lepaskan sejenak. Jangan hidupmu hanya dikuasai dengan permasalahan-permasalahan. Gesel batu itu dari hati dan juga pikiranmu. Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh percaya,
bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan, maka ketika kita belajar untuk menggeser batu itu, disitulah Bapak Ibu kita akan melihat peristiwa mukjizatnya di dalam hidup kita. Ya. Ketika batu itu bergeser, disitulah Lazarus keluar. Lazarus yang seharusnya sudah tidak mungkin dianggap bisa hidup lagi, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita, ayo, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah kehilangan pengharapan. Kalau kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Kalau kita bersandar pada teknologi yang ada, kita juga akan menyesal. Tetapi di dalam situasi ini, ayo kita berpengharapan pada Tuhan. Berpengharapan bukan berarti kita pasrah dengan keadaan, tetapi kita berjuang dengan aktif. Kita menjumpai Tuhan, kita bertanya di dalam pergumulan, dan kita siap dibentukkan rasa percaya kita dengan apapun yang Tuhan izinkan. Karena ketika kita siap dengan itu semua Bapak Ibu, maka disitulah pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Pengharapan kita tidak sia-sia, tetapi kita tahu bahwa kita berjalan dengan Sang Pemberi hidup dan Dia pasti tidak akan meninggalkan. Selamat bersandar pada pengharapan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dengan bersama-sama kita berdiri dan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami sungguh ingin berserah penuh ke hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami juga merasakan bahwa persoalan, himpitan ekonomi, pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini seringkali membuat kami kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kami cenderung memilih untuk pasrah dan tidak melakukan apapun. Dan disitulah Bapa, kami kehilangan segala sukacita. Kami kehilangan sebuah pegangan hidup
yang sebetulnya akan menuntun kami untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah bencana dan juga penderitaan ini. Oleh karena itu Bapa, kami memohon, biarlah saat ini kami sungguh aktif untuk datang pada Tuhan. Kami sungguh rindu untuk tetap bergumul dengan Engkau Bapa, sehingga di dalam pergumulan itu iman kami tidak goyah. Tetapi ketika kami bergumul bersama dengan Tuhan, kami mendapatkan sebuah kepastian bahwa apapun yang akan kami hadapi ke depan, kami percaya tidak sendirian, tetapi kami punya Tuhan yang akan menuntun kami untuk kembali merasakan kebaikan dan juga penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini pun kami juga kembali mengingat saudara-saudari kami yang terbaring lemah karena sakit maupun usia lanjut. Kami teringat untuk Bapak Kaleb, Bapak Sutejo, Ibu Mulyadi, Bapak Sabar Daryono, Ibu Hernanto, Ibu Malta, Bapak Kino, Bapak Gujono, Ibu Suroso, Ibu Ko Kiengjun, Bapak Lim King Ho, dan juga saudara-saudari kami yang lain. Tuhan, biarlah di dalam kelemahan tubuh pun mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga dengan itu Bapa, iman mereka hanya tertuju kepada Engkau, dan Tuhan juga yang memberkati keluarga yang dengan setia mendampingi dan melawat, sehingga dengan kasih setia Tuhan, saudara-saudari kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini juga Bapa, terkhusus kami ingin mendoakan untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah musibah yang setiap hari kami melihat, begitu banyak saudara-saudari kami harus terjangkit virus corona. Bahkan di Kabupaten Banyumas pun kami mendengar Tuhan, semakin hari begitu banyak kasus ODP, PDP, bahkan pasien-pasien yang dinyatakan positif. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sungguh bekerja lewat setiap orang yang duduk di pemerintahan. Tuhan, pakai mereka, sehingga dengan segala upaya dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk penanganan virus corona ini, disitulah Bapa, kebaikan Tuhan boleh dinyatakan. Dan kami juga ingin mendoakan bagi rumah sakit yang saat ini kekurangan APD dan mereka sangat membutuhkan donatur bahkan bantuan dari segala macam pihak. Tuhan, pakailah bangsa ini, bahkan pakailah kami ketika kami merasakan bahwa berkat Tuhan sangat melebihi apa yang kami inginkan, sehingga lewat kami pun Bapa, kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi rumah sakit yang menjadi garda terdepan untuk penanganan kasus corona. Dan kami pun sebagai masyarakat Indonesia, ajarkan kami Tuhan untuk juga tidak memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami sungguh menjaga sehingga apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, supaya kami betul-betul berada di rumah, kami menjaga jarak dengan orang lain, kami menjaga kebersihan diri kami, bahkan juga kami berjuang untuk supaya kami bisa sehat. Itu pun menjadi sebuah langkah wujud iman kami di hadapan Tuhan dan sesama. Kami sungguh Tuhan menyerahkan kehidupan bangsa dan bernegara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh rasa syukur atas karya pendamaian Allah kepada umat-Nya, marilah kita memberikan persembahan seraya mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop-amplop yang sudah saudara-saudara siapkan di rumah dengan mencantumkan tanggal di amplop tersebut. Persembahan juga dapat dikirim melalui transfer ke bank. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan keempat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membawa persembahan ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur di masa-masa yang sulit ini kami masih bisa mempersembahkan sebagian daripada uang kami. Dan biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini. Berkati para majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah mereka pun dapat mengelola dengan hikmat dan bijak sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kelangsungan gereja-Mu, dan biarlah persembahan ini pun dapat berguna untuk membantu mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan atas waktu ini dan memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, hidup dan pergumulan seperti dua sisi mata uang yang mustahil ketika kita alami hanya salah satunya saja. Namun, jangan biarkan hati kita menjadi takut dan kecut
ketika kita harus menghadapinya. Kemenangan atas maut menjamin keselamatan dan pengharapan dalam hidup kita saat ini. Dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan dan iblis geram menyerbu, Tuhan menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Sang Kristuslah hidup dan jaminanku. Sekalipun maut ku tempuh, baik hidup baik mati, ku yakin tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungimu. Dia menjagamu menghadapi pergumulan. Dia menemanimu merasakan keputusasaan. Dia melengkuhmu dalam kehangatan dan memperlengkapimu dengan pengharapan. Sampai kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu kini dan selamanya. Amin. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib
ajalku. Salib